Halo teman-teman kreasi, apa kabar kalian semua hari ini? Masih semangat kan kita berkreasi, membuat jajanan atau makanan atau masak-masak atau bikin kue tradisional? Kali ini kreasi akan mencoba membuat papais kacang. Kalau biasanya papais kue pisang, ini kacang. Baiklah, pertama-tama kita nyalakan apinya untuk memasak santan dan daun pandan. Santan ini ukurannya 21 gelas. Kemudian kita siapkan tepung beras. Ini kita menggunakan merek Rose Brand 3 tepung beras ya, yang ukuran 500 gram, berarti 3 1.500 gram atau 1,5 kg tepung beras putih ya. Kemudian kita aduk-aduk santan yang sudah kita panaskan atau sudah kita masak agar aroma daun pandannya tercampur rata. Proses ini lumayan memakan waktu karena harus sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, santannya langsung kita taburkan ke tepung beras tadi. Jangan pakai tangan ya mengaduknya karena ini masih panas. Jadi pakai alat apa saja untuk mengaduknya. Aduk perlahan sampai tercampur rata antara santan yang tadi dengan tepung berasnya. Nah, setelah dirasa cukup rata, kita masukkan atau kita tambahkan tepung tapioka 750 gram. Tepung tapioka atau tepung singkong. Kalau bahasa di tempat saya sih ini aci dangder. Kemudian ratakan kembali, masih menggunakan alat ya, jangan memakai tangan langsung karena ini memang masih panas. Kecuali dirasa memang nanti sudah cukup dingin atau tidak terlalu panas, boleh menggunakan tangan langsung. Di sisi lain kita juga menyiapkan daun pisang. Nah, fungsi daun pisang ini untuk membungkus adonan tadi. Kita juga menyiapkan kacang yang sudah direbus untuk disatukan pada adonan tepung beras tadi yang sudah dicampur dengan santan dan tepung tapioka. Nah, ini sudah menggunakan tangan karena memang sudah tidak terlalu panas untuk meratakan atau untuk mencampurkan adonan-adonan ini menjadi lebih kalis. Nanti sudah tidak menempel di tangan, itu baru bisa dibungkus menggunakan daun pisang yang sudah disiapkan tadi. Tapi sebelumnya sambil meratakan ini, kita juga tadi harus menyiapkan kacang yang akan kita satukan ke dalam adonan ini. Nah, setelah cukup rata, maka kacang yang tadi kita siapkan boleh dicampurkan pada adonan ini. Jangan terlalu keras mengaduknya atau mencampurnya karena dikhawatirkan kacangnya menjadi hancur. Jadi pelan-pelan saja. Apalagi kalau merebusnya terlalu matang, maka kacangnya rentan hancur. Itu kalau bisa merebus kacangnya setengah matang saja agar si kacang tersebut tidak mudah hancur. Sementara adonan sudah tercampur rata dan sempurna, maka seperti inilah penampakannya. Nanti setelah ini langsung bisa dibungkus dengan menggunakan daun pisang yang sudah disiapkan tadi. Seperti ini, diuleni dulu. Nah, jadi separoh yang uleni, separoh yang ngebungkus pakai daun pisang. Kue ini biasanya dibikin untuk acara hajatan, selamatan, atau acara-acara ramai lainnya. Karena jarang sekali untuk di daerah saya yang sengaja-ngaja membuat kue ini untuk dikonsumsi sendiri. Biasanya kue ini dibuat untuk tamu, suguhan tamu gitu.
Nah, kan ini dibikin beramai-ramai. Ada yang menguleni, ada yang membungkus dengan daun pisang. Dan langsung ditaruh ke dalam tempat untuk mengukusnya. Setelah dirasa cukup banyak atau penuh di tempat yang sudah disediakan, maka langsung bisa kita kukus. Nyalakan apinya sedang, langsung bisa kita kukus. Dan setelah 45 menit kemudian, maka kue papais kacang pun matang sempurna. Seperti ini penampakannya. Ini udah matang ya, dan didinginkan. Itulah cara membuat kue kacang, atau bisa disebut, kalau biasanya kan isinya pisang, ini pakai kacang, maka disebut kue kacang. Terima kasih telah menonton video ini.